Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Umma ila ruhi sahibil mu'allif Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi wal Imam Ahmad bin Abdullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bijahin nabi wa ali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsu salisu wa thalasun, hadis yang ke-33 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, kitab Arba'in Nawawi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bidakwahum," seandainya jikalau setiap manusia dipenuhi tuntutannya, dipenuhi dakwaannya, pengklaimannya, lada'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka pastilah setiap orang akan mengaku-ngaku harta dan darah suatu kaum. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ini yang kita bahas pada malam ini tentang bagaimana umat Islam itu ketika bersengketa. Jadi dalam Islam itu ada adabnya kalau seorang itu bersengketa. Karena kalau kita, setiap manusia itu kan punya masalah, betul nggak? Setiap manusia pasti punya masalah. Kita hidup di dunia ini pasti yang namanya ada masalah. Entah masalah itu ada yang berdiri sendiri, bisa juga masalah itu kepada orang lain. Nah, ketika masalah ini sama orang lain, kemudian terjadilah perselisihan, maka Nabi Muhammad mengasih solusi, mengasih jalan keluar. Makanya kata Nabi Muhammad, seandainya setiap manusia itu dipenuhi tuntutannya. Jadi kalau setiap manusia itu diiyakan pengklaimannya, sebagai contoh si A sama si B, si A mengklaim, ngaku bahwasanya tanah, yang gampang aja nih, tanah yang dipakai oleh rumah si B itu punya dia.
Si A ngomong sama hakim, hakim itu tanah yang dipakai sama si B punya saya. Tuh kata si hakim. Dia cuma mengklaim, mengaku, mendakwa. Makanya ternyata kalau setiap dakwaan orang itu dipenuhi, maka orang bakalan apa? Bakalan setiap orang itu bakalan ngaku bahwasanya apa? Harta orang lain itu milik dia. Dan juga darah orang lain itu milik dia. Maksudnya apa? Setiap orang itu punya utang darah sama dia. Itu nanti masalah kisos. Tapi kan nggak diajarin nama syariat Islam apa? Lakinil bayyinatu alal mudda'i. Namun orang si pendakwa yang ngaku-ngaku dia harus mempunyai bayyinah. Apa bayyinah? Keterangan saksi. Berapa saksinya? Berapa? Ini ada yang 3, ada yang 2. Waduh. Saksinya dua. Jadi dia kalau yang pendakwa yang mengklaim dia harus membawa punya saksi. Berapa saksinya? 2. Wal yaminu ala man ankara. Dan untuk orang yang ingkar, artinya yang tertuduh, yang mudda'a alaih, si terdakwa, dia cukup hanya dengan apa? Bersumpah. Kalau dia bersumpah, maka dia lolos dari tuduhan tersebut. Sebagai contoh begini gampangnya, si A sama si B. Si A ini mengklaim tanahnya si B. Kata si A, ngadu ke hakim, hakim ini tanah yang dipakai si B di rumahnya tanah saya. Kata hakim begitu. Kemudian si hakim nanya sama si B, betul tanah punya dia? Si B nggak mau repot. Oh iya hakim, mau tanah punya dia. Ya udah selesai perkaranya, kasus selesai. Dan itu tanah bisa apa? Punya si A. Kemudian ada kasus yang kedua. Ternyata si B ini nggak terima, enggak hakim. Ini tanah punya saya. Ya kan? Tanah punya saya. Akhirnya si hakim nanya sama si A, kamu ada buktinya nggak? Ada buktinya. Dipanggil 2 saksi. 2 saksi nih. Hakim saya bersaksi, ini tanah yang punya dia nih. Akhirnya mana yang dimenangkan oleh hakim? Yang dimenangkan si A itu. Maka tanah itu dikasih punya si A. Kemudian kalau si B-nya ini misalnya ingkar, yang tertuduh ini ingkar, maka kan dia harus al-yamin, bersumpah. Maka dia bersumpah. Ketika dia bersumpah sama si pendakwa yang punya saksi 2, mana yang lebih kuat? Tetap yang lebih kuat si pendakwa itu, karena dia membawa saksi 2. Nah, dia membawa saksi 2, biar kata dia sumpah juga. Nah, tetap kalah sumpahnya dia, karena si pendakwa ini membawa saksi 2. Nah, lain halnya kalau ada kasus begini, si pendakwa dia nggak punya bukti, ngadu sama hakim, itu tanah yang dipakai sama si B punya saya. Kamu ada bukti nggak? Nggak ada. Kemudian si hakim nanya sama si B, bener tanah dia? Enggak, ingkar juga dia, enggak, itu tanah punya saya. Akhirnya kemudian apa? Si hakim bilang, bener tanah kamu? Kalau dia mau bebas apa syaratnya? Dia harus bersumpah. Jadi dia bersumpah, saya bersumpah atas nama Allah bahwasanya tanah ini punya saya. Mana yang dimenangkan? Yang dimenangkan si B. Nah, itu namanya tentang hukum kalau bersengketa. Jadinya si pendakwa bisa kuat kalau ada 2 saksi, dan si terdakwa bisa menang kalau nggak ada saksi dan dia harus bersumpah. Jadi di sini ada keadilan di sini. Si pendakwa ini kan posisi lemah, betul nggak? Si pendakwa ini kan posisi lemah, karena hukum asalnya itu tanah ada yang sama di sisi orangnya. Si pendakwa kan lemah, makanya dia harus diberatkan.
ketika dia menuduh, dia harus diberatkan sama si hakim. Apa diberatkan? Cari 2 saksi. Susah cari 2 saksi. Jadi 2 saksi ribet. Nah tapi si terdakwa ini karena dia posisi kuat, makanya dia diringankan, cukup cuman bersumpah. Nah ketika di sini adalah keseimbangan dalam agama. Nah itu jadinya adab kalau bersengketa. Nah itu biasanya kalau di Godi itu di hakim. Nggak tahu kalau di sini sama nggak tuh. Kalau hakim sini mungkin sama kali ya. Ya Allah alam sih, ini nggak pernah bersengketa soalnya. Nah kemudian karena kita membahas tentang tadi itu tentang sumpah dan kesaksian, karena orang bisa aja kan sumpah, katanya dia bohong, ya itu nanti urusan dia. Bisa aja orang bersaksi nanti bohong, ya kan? Ya hakim nggak mau tahu kalau dia bersaksi, walaupun dia bohong tanggung jawab sendiri. Hakim lihat zohirnya. Nah tapi di sini disebutkan dalam kitab ini, wajibul ihtiras anil yaminil kadhibah, dan wajib bagi setiap orang Islam itu dia harus menjauhkan dari yang namanya sumpah palsu dan juga kesaksian palsu. Banyak nggak sekarang? Banyak banget. Dari sumpah Al-Quran, bayangin ente. Sumpahnya Al-Quran ini bukan main-main sumpahnya. Masih juga banyak yang bohong. Makanya orang Indonesia hebat-hebat itu deh. Pokoknya nggak ada yang ngalahin deh orang Indonesia. Itu padahal ancamannya besar. Dan juga sumpah palsu dan juga kesaksian palsu. Banyak kan kalau kita lihat di hakim itu kesaksian palsu. Itu dosanya besar. Faqad ja'a fil wa'id alaihima. Itu telah dijelaskan dalam hadis tentang ancaman sumpah palsu dan kesaksian palsu. Ahadisu katsiratun, banyak hadis yang menjelaskan, minha di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yaqtata'a haqqam ri'in muslimin, barang siapa yang memutus hak seseorang muslim, biyaminihi, dengan sumpahnya, dia berani bersumpah. Tadi itu kasus tadi, dia berani bersumpah ingin mendapatkan untuk memutus hak orang muslim, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah telah mewajibkan bagi dia apa? Neraka, masuk neraka, di penjara di dalam neraka. Orang kalau itu di neraka, luar di penjara, dikurung, masuk dalam neraka, pedih banget azabnya udah. Ini contoh di dunia aja, tahu nggak ada pemandian air panas? Sauna, apa namanya? Sauna ya. Tadi dikurung di sauna seminggu mau nggak? Kan enak. Mandi keluar air keringat kan? Seminggu mau nggak di situ? Agak mau. Itu baru sauna yang enak, orang pada bangga-bangga. Ini neraka di penjara. Alhamdulillah. Nggak kuat ya. Nggak kuat gitu. Nah, itu barang siapa yang memutus hak orang Islam. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah haramkan bagi dia surga. Gila ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, walaupun sesuatu yang sedikit ya Rasulullah. Kalau dikit gimana ya Rasulullah? Sedikit nih, dimaafkan enggak kalau sedikit? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in kana qadiban min araq, walaupun cuman sekecil tusuk gigi. Artinya dia memotong hak orang Islam tuh, walaupun haknya sebesar apa? Godiban min arok tuh ya kayak tusuk gigi itu di pohon tuh dia ambil tuh tusuk gigi. Nah, itu dia bersumpah dengan itu akhirnya itu aturan hak tuh orang Islam. Gara-gara dia bersumpah ini dia nggak jadi milikin lagi tuh. Apa namanya? Haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan bagi dia surga. Itu yang kecil, apalagi kalau besar, apalagi kalau yang pokoknya banyak dah. Kalau nggak sebutin ditangkap lagi. Wa min hama warada, di antaranya hadis yang disebutkan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama syahidi zur. Tadi sumpah palsu, nah sekarang kesaksian palsu. La tazulu qadama syahidi zur. Itu kedua kaki orang yang bersaksi palsu
pada hari kiamat katanya dia akan hatta tajibalahunar, dia nggak bisa kemana-mana kecuali apa, melainkan masuk neraka. Pokoknya dosa besar dah, ngeri. Sumpah palsu sama apa, sama saksi palsu. Jangan gampang-gampang sumpah ya, dikit-dikit sumpah wudhu aja, jangan juga tuh, jangan sering-sering sumpah, karena sumpah bukannya mainan, jangan. Makanya Nabi Muhammad, Imam Syafi'i itu dalam riwayat Imam Syafi'i itu nggak pernah bersumpah. Ulama-ulama yang hebat itu jarang sumpah. Makanya jangan gampang-gampang sumpah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.